bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Selamat malam. 2 pekan sudah banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dihantam bencana. 52 kabupaten dan kota terdampak. Lebih dari 900 orang dilaporkan meninggal dan ribuan warga terluka. Mereka yang jadi korban masih bertahan dan menguatkan diri di tengah penampungan, tenda, atau bangunan yang masih tersisa. Penyakit mulai menyerang, anak-anak harus turun ke jalan ikut meminta belas kasih dan pertolongan. Sementara ada pejabat yang memilih diam, bahkan pergi pelesiran. Di tengah situasi bencana, komunikasi antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah pun jadi tanda tanya. Bagaimana sebenarnya pola penanganan bencana dan rencana penyelamatan dan menolong saudara-saudara kita di Sumatera? Inilah Satu Meja The Forum, mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan. Penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus dilakukan. Namun, sejumlah elit politik, pejabat, dan kepala daerah justru membuat kegaduhan dengan tindakan dan pernyataan yang dianggap tak berempati dengan korban. Saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto menyindir Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Kalau itu. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kemudian meminta maaf karena keluar negeri untuk umroh pada saat darurat bencana banjir. Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhri, melontarkan pernyataan kontroversial saat Presiden Prabowo berkunjung ke daerah bencana. Dia berharap Prabowo bisa jadi presiden seumur hidup. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Tak hanya kepala daerah, jajaran kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran juga terkesan tak kompak dan saling lempar kesalahan atas tragedi yang terjadi. Pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjadi sorotan karena meminta Menteri SDM, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup taubat nasuha imbas bencana di Sumatera. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, merespon dengan mengatakan Muhaimin juga harus ikut taubat. Bahlil pun menegaskan,
Dirinya hanya bisa diperintah Presiden Prabowo. Kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, oke ya. Kita semua harus apa ya, evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut taubat harus dilakukan bersama-sama. Raja Juli mengaku Muhaimin telah meminta maaf atas pernyataannya. Ajakan tobat, apakah tobat nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Caimin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu, kata Caimin. Ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya, dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno mendorong pejabat harus berhati-hati dalam membuat pernyataan, terutama di tengah penanganan bencana. Tapi pada saat yang bersamaan, antara elit-elit kunci di negara kita, para menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto, satu sama yang lain, ini terlibat dalam satu tawuran opini dalam konteks menangani persoalan banjir dan longsor di Sumatera. Memang semua pihak harus berhati-hati dengan statement-statementnya. Elit politik dan para pengambil kebijakan seharusnya lebih mengedepankan penanganan bencana dan memberi perhatian kepada korban. Bukan sibuk mencari simpati dengan beragam pencitraan, juga melontarkan pernyataan yang tak berempati terhadap korban dan memicu kegaduhan. Mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Mas Yanuar Nugroho. Malam Mas Yanuar, pengamat kebijakan publik. Dan juga ada di sebelah kiri saya Profesor Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Malam, Prof. Gun Gun. Lalu di sambungan via Zoom ada Mas Puji Pujiono, anggota pengarah BNPB yang sedang menghadiri conference di Bangkok. Oke, sebelum saya memulai dialog, saya akan terlebih dahulu menghubungi jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba di Aceh Tamiang. Emir, bisa diceritakan update dan situasi terkini yang ada di Aceh Tamiang? Ya, selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Jika kita berbicara tentang update terkini ataupun kondisi pengungsi saat ini, tentunya jauh lebih baik dibanding pertama kali tim liputan Kompas TV tiba, yaitu pada 6 hari pasca banjir atau tepatnya pada 2 Desember lalu. Saat ini Mas Budiman dan juga saudara, pengungsi sudah mulai dapat kembali merasakan air yang layak konsumsi, begitu juga dengan bantuan berupa makanan, pakaian dan juga obat-obatan yang terus disalurkan. Dan pantauan kami juga tadi Mas Budiman dan juga saudara, tenda-tenda dari BNPB ataupun dari relawan sudah mulai didirikan untuk tempat pengungsi berlindung dari hujan dan juga panas. Yang sebelumnya masih banyak pengungsi yang menggunakan tenda seadanya yang tentunya tidak layak untuk dijadikan tempat berlindung dari hujan dan juga panas. Dan jika kita berbicara update terkini lainnya dari fasilitas umum, memang pasca banjir ini banyak sekali fasilitas umum yang rusak, terutama material lumpur yang menutupi badan jalan. Sejauh ini memang setiap harinya alat-alat berat sudah dikerahkan untuk membersihkan badan jalan dari material-material lumpur. Namun tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk memulihkan fasilitas umum kembali normal. Namun untuk listrik, jika kita berbicara listrik, Mas Budiman dan juga saudara, saat ini di Aceh Tamiang masih belum mendapatkan pasokan listrik ataupun pasokan listrik belum normal. Dan saat ini saya berada di alun-alun Kabupaten Aceh Tamiang. Anda dapat melihat di belakang saya lampu ataupun listrik sudah menyala, dan ini masih menggunakan genset ataupun pembangkit daya untuk memberikan pasokan listrik. Meskipun memang Menteri SDM kemarin mengatakan hampir 100% di Aceh Tamiang akan pulih
total ataupun kembali pulih listriknya. Namun faktanya adalah sampai dengan saat ini listrik di Aceh Tambiang belum kembali normal. Dan update terkini lainnya dari bidang kesehatan misalnya, memang pasca banjir yang menerjang fasilitas kesehatan ataupun layanan kesehatan lumpuh total. Namun saat ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia di Aceh Tambiang sudah kembali beroperasi, dan memang dikatakan tadinya saat ini rumah sakit juga sudah bisa menampung pasien rawat jalan untuk warga yang membutuhkan perawatan intensif. Mas Budiman. Oke, Emir, itu kan Menteri SDM mengatakan 97% listrik di Aceh sudah menyala gitu. Tapi tadi Anda laporkan ternyata belum menyala ya di Aceh Tamiang ya? Ya, memang faktanya seperti itu Mas Budiman dan juga saudara. Saat ini di Aceh Tamiang sebagian besar wilayahnya masih gelap total. Begitu juga dengan di daerah perkotaan ataupun di daerah pusat ekonomi yaitu Kuala Simpang masih gelap. Adapun titik-titik yang memiliki penerangan saat ini masih menggunakan genset sebagai pemasok utama arus listrik, Mas Budiman. Oke, jadi gimana reaksi dari masyarakat Aceh Tamiang ketika listriknya ternyata belum menyala? Ya, saat kami terjun langsung menemui masyarakat, Mas Budiman dan juga saudara, memang banyak sekali keluhan dari warga yang merasa dibohongi oleh Menteri SDM yang memang mengatakan kemarin listrik akan kembali normal. Tapi faktanya sampai dengan hari ini pasokan listrik juga belum kembali normal. Begitu juga dengan akses air bersih. Dan saat ini masih belum kembali normal. Warga adapun air-air yang layak konsumsi itu didatangkan menggunakan mobil-mobil tangki yang mengambil air dari sumber yang jauh dari Aceh Tamiang ini. Oke, baik, Emir Syah Purba. Hati-hati, tetap meliput di Aceh Tamiang. Makasih. Mas Yanuar, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Ini kan ketika Menteri SDM Bahlil mengatakan 97% lah listrik akan segera menyala. Tapi tadi laporan dari Emir mengatakan masih gelap gulita kecuali menggunakan listrik. Apa sebetulnya yang salah ini? Gini Mas Budiman, saya kira kita perlu melihat bencana ini atau tepatnya penanganan bencana ini, kalau saya melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Kacamata yang lebih luas itu maksud saya adalah bagaimana kapasitas negara merespon bencana. Jadi ini bukan hanya perkara klaim gitu ya, tetapi yang terlihat adalah bencana ini membuka tabir, bencana ini membuka situasi yang senyatanya bahwa ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi kemampuan negara melindungi rakyatnya, menyelamatkan nyawa dalam keadaan yang paling parah, paling darurat. Itu ternyata tidak sekuat yang kita duga. Saya melihat ini... Tapi pernyataannya kan sekarang kan bagus semua kan? Iya, kalau saya melihat kenyataan dibandingkan pernyataan Mas Budi ya. Karena pernyataan itu selalu bisa beraneka macam gitu ya pernyataannya. Tetapi kalau kita memang mau sungguh melihat bagaimana negara hadir, itu kan bukan dari pernyataan. Dari kenyataan. Dari kenyataan. Ya. Ada nggak negara di sana ketika dalam jam-jam pertama, dalam saat-saat pertama bencana, di mana kesempatan menyelamatkan nyawa itu harusnya masih bisa kita maksimalkan. Dan yang saya lihat adalah ini cukup lamban. Beberapa pemberitaan kan juga, dan Kompas sendiri juga menyampaikan itu, bahwa sekarang mereka yang meninggal itu bukan karena banjir, tapi karena kelaparan. Saluran air terganggu karena juga tidak hanya mayat manusia, tapi juga bangkai binatang. Itu akan terus bergulir ya, persoalan kesehatan, dan lama-lama bencana yang awalnya bencana alam ini jadi bencana kemanusiaan. Itu pun kita masih mendebat apakah sungguh-sungguh bencana alam natural disaster atau itu yang human induced gitu ya. Karena kerjaan kita sendiri, kesalahan kebijakan, kesalahan arah pembangunan yang membuat bencana menjadi skalanya sebesar ini. Oke, baik. Saya ke Mas Puji Pujiono yang sedang anggota pengarah BNPB. Mas Puji, bisa dijelaskan nggak update terakhir yang Anda terima soal situasi bencana di Sumatera sudah hampir 2 minggu sebetulnya. Apa update-nya Mas Puji? Masih di mute Mas Puji? Masih mute. Mas Puji masih di mute? Soal saya sudah didengar sekarang? Yo, oke, silakan. Halo? Ya, silakan. Sudah? Ya. Baik. Jadi
Maaf, saya sedang konferensi di Bangkok. Ini membahas situasi kemanusiaan karena bencana ini sifatnya regional, Mas Budiman. Di Sri Lanka yang meninggal 500, di Filipina 260, di Vietnam 100, di Thailand 150. Jadi kita bahas bersama ini masalah ini. Kembali ke pertanyaannya, update hari ini, saya kira secara umum, Mas Budiman, situasi bencana ini masih dalam fase kritis. Namun terkendali ya, dengan fokus utama pada pemulihan akses, baik fisik maupun terus mendorong logistik. Tadi disebutkan korban sudah mencapai hampir 1.000 ya, 969, dan 250-an masih hilang, Mas. Saya kira kendala utamanya masih tetap cuaca, Mas Budiman. Ini cuaca terus terjadi ya. Iya, ini salah satu dari awal sifat dari bencananya itu memang prohibitif, dalam artian banjir bandang dengan skala yang besar diikuti dengan cuaca yang terus-menerus. Jadi kami ini menggerakkan semua kapabilitas dari darat, laut, udara sampai dengan estafet lewat darat, Mas. Ini terus kita push ya. Jadi situasi terakhirnya, Mas, categorically ya masih kritis tapi terkendali gitu. Kritis tapi terkendali. Oke, baik Mas Puji. Mas Gun-Gun. Ini satu hal yang perlu disoroti adalah soal sebetulnya komunikasi ya. Komunikasi kebencanaan yang kita nggak tahu sebetulnya. Siapa sih yang menjadi juru bicara gitu. Dan di awal udah mengatakan bahwa bencana ini tidak semencekam di medsos lah, kira-kira begitu. Tapi apa sebetulnya masalahnya, kita bahas setelah jeda berikut ini.